Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini oleh anugerah Tuhan boleh kita dilayakkan pagi hari ini beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan votum dan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih sayang pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu ya Aba, ya Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Engkau menopang kami. Engkau melayakkan kami pagi hari ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di tengah segala pergumulan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, Tuhan masih mengaruniakan kami kesempatan boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, anugerah-Mu menopang setiap kami, melewati setiap pergumulan kami. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku, sama-sama. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku sekalipun Tuhan, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tangan sekalipun Tuhan, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita sama-sama katakan, Kau angkat tanganmu. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah
Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekalipun Tuhan, oh aku harus melewati. Amin. Aku mampu Tuhan bila Engkau bersama kami, selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekalipun Tuhan, oh, aku harus melewati. Amin. Aku mampu bersama dengan Engkau Tuhan bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidup. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Yesus Tuhan yang layak kita sembah. Yesus Tuhan yang layak kita agungkan. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia gembala kita yang baik, yang selalu menuntun setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah gembala kami Tuhan. Engkaulah sahabat kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku berjalan melembah kekelaman, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Oh, sekalipun Tuhan, oh, aku harus melewati. Aku mampu Tuhan. Aku mampu bila Engkau selalu beserta. Ya Allahku, ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Ku perlu Kau Tuhan.
Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pujian kami Tuhan pagi hari ini. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Mengaruniakan kami kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Yesus ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Sama-sama katakan ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selama. Haleluya, pujilah. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus. Betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku merasa, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagi. Betapa heran, betapa heran ku, betapa heran, betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Betapa heran Tuhan kami menyaksikan segala kebaikan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap jam, setiap waktu kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh
setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan tiap jam dampingi, jikalau Kau dekat hanya penggodaku, jikalau Kau dekat hanya setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap kami memerlukan Engkau Tuhan, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan tiap jam dampingi, jikalau Kau dekat, jikalau Kau dekat hanya penggodaku, setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlu, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkati, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkati, ku datang juru selamat, berkatilah Tuhan, ku datang juru selamat, berkatilah. Itulah pujian kami kepadamu ya Aba, ya Bapa. Kami datang pagi hari ini kepadamu Juru Selamat. Berkatilah setiap hidup kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Lembutkan hati dan pikiran kami. Kuasai seluruh hidup kami. Kami siap mendengarkan sabdamu. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa walaupun lewat streaming, tapi saya yakin Bapak dan Ibu penuh sukacita. Amin. Amin. Nah, saudara, tema yang saya bawakan untuk khotbah pada pagi hari ini adalah tegar di masa sukar. Ya, jadi tegar di masa sukar. Ya, tema yang indah sekali menurut saya. Kita baca di Mazmur 121 ayat yang sangat terkenal sekali ya. Saya bacakan Mazmur 121. Judulnya Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Mazmur 121 ini merupakan rangkaian ziarah orang Israel ke Yerusalem. Kenapa saya katakan demikian? Ya, orang Israel itu menurut Ulangan 16 ayat 16, orang Israel laki-laki yang sudah dewasa, maka dimanapun dia berada, dia akan selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Di Ulangan 16 ayat 16 dikatakan bahwa minimal 1 tahun itu orang Israel harus pulang dan datang ke Yerusalem. Yang pertama, untuk memperingati hari raya adalah hari raya roti tidak beragi. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu atau Pantekosta. Yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Dalam 1 tahun terjadi 3 perayaan ini yang harus diikuti oleh orang-orang Israel. Nah, saudara, mereka datang ke Yerusalem. Yerusalem adalah satu kota di pegunungan Yehuda, di Bukit Sion. Jadi untuk pergi ke sana, maka orang-orang Israel harus naik secara perlahan-lahan ke Israel karena rutenya menanjak. Saudara yang suka naik gunung, ya, mungkin bisa kapan-kapan ke Yerusalem, karena bisa merasakan bagaimana jalannya. Kalau sekarang sih jalannya enak, beraspal. Tapi kalau zaman dahulu, saudara, itu akan naik secara perlahan-lahan, ya, karena tinggi dari Yerusalem itu berkisar antara 800 dpl, ya, di atas permukaan laut, 800 meter. Kalau di Jawa Timur ini mungkin selevel dengan kota atau desa Trawas atau Tretes, saudara ya. Bayangkan kalau jalan dari Pandaan menuju ke sana tentunya repot, saudara ya. Nah, mereka berjalan ke Yerusalem itu sambil membawa persembahan-persembahan mereka. Apa yang dibawa oleh persembahan-persembahan mereka? Yaitu hewan-hewan ternak. Ada kambing, ada lembu, dan sebagainya. Nah, bayangkan saudara, sambil berjalan mereka menuntun hewan-hewan yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tapi mereka bersuka cita. Karena apa? Karena meskipun mereka meskipun mereka tertatih-tatih menuju ke Yerusalem, tapi hati mereka bersuka cita. Karena apa? Karena di sana mereka akan bertemu dengan Tuhan, yaitu mereka menuju ke Bait Allah. Itu indah sekali, saudara ya, di Mazmur 121 ini. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Saudara, Mazmur mengatakan di pasal 121 ini merupakan rangkaian dari nyanyian-nyanyian ziarah yang dimulai dari pasal 120 sampai 134. Ada 15 nyanyian ziarah yang ada di Mazmur. Ditulis oleh Daud, itu Mazmur 122, 124, 131, dan 133. 4 nyanyian ziarah ditulis oleh Daud. 1 nyanyian ziarah ditulis oleh Salomo, yaitu di pasal 127. Nah, 10 nyanyian ziarah lain tidak diketahui siapa penulisnya, termasuk pasal 121 ini. Penafsir ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Musa dan sebagainya. Nah, itu keadaan pada waktu zaman dahulu mereka naik ke Yerusalem dengan membawa persembahan dengan tertatih-tatih. Tapi meskipun mereka naik dengan tertatih-tatih, tapi mereka bersuka cita karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan, saudara? Ketika mereka naik ke Yerusalem, maka mereka membawa persembahan dan membawa masalah-masalah mereka untuk diserahkan kepada Tuhan.
dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan mereka. Dan akhirnya, saudara, ketika mereka tertatih-tatih menuju ke Yerusalem dengan membawa persembahan, saudara, mereka mengharapkan benar pertolongan dari Tuhan. Jadi di pasal Mazmur 121 ini kita bisa belajar 3 hal. Mazmur 121 ayat 1 dan 2, kita belajar dari 3 hal, yaitu pertama, hidup kekristenan kita itu harus naik makin tinggi. Yang kedua adalah fokus pada Tuhan. Yang ketiga, kita mengimani bahwa pertolongan hanya dari Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mengeluh, khawatir, takut. Yang pengusaha banyak sharing di medsos maupun di media sosial lainnya, saya membaca kalau keadaan seperti ini mereka hanya bisa bertahan sampai pada bulan Juni. Data dari Kementerian Tenaga Kerja mengatakan ada 2 juta tenaga kerja yang di PHK karena pandemi seperti ini. Dan ini adalah bukan ketakutan lokal, tapi ketakutan dan kekhawatiran mengglobal secara dunia. Kalau krisis tahun 1998 dulu hanya krisis moneter, hanya krisis mata uang. Tetapi kalau sekarang ini adalah krisis ekonomi yang secara menyeluruh. Jadi sekarang ini saudara, orang takut pada virus corona, tetapi juga sekaligus takut kepada dampaknya. Karena dampaknya akan berkepanjangan. Dampaknya itu akan mengikat, mempengaruhi perjalanan ekonomi dunia pada dasawarsa sampai tahun 2020 bahkan 2021. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan menyerah? Pesan Tuhan, kabar baik yang dari Tuhan adalah di Mazmur 121. Tetap tegar di masa sukar. Tetap tegar di masa apapun karena Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Kita lihat sekarang saudara. Yang pertama kita belajar dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini, hidup kekristenan kita harus makin tinggi. Apa artinya? Kita ikut mendaki ke Yerusalem, berarti kita maju selangkah demi selangkah untuk menuju Bait Allah dan bertemu dengan Tuhan. Naik ke Bait Allah di Yerusalem, itu berarti kita memposisikan diri akan lebih naik setingkat demi setingkat dan akan lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa sampai ke Bait Allah di Yerusalem. Kekristenan, kita itu dituntut untuk tidak stagnan, tidak hanya berpijak pada kekristenan dasar, tetapi kita dituntut untuk naik setingkat, selevel, lebih lagi, sehingga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu tuntutan dari kekristenan. Saudara, tidak ada sesuatu yang percuma kejadian-kejadian ini. Kejadian COVID ini tentu diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan mempunyai maksud yang indah, terutama pada anak-anaknya. Apa maksudnya itu? Supaya kita bisa naik lebih dan lebih, sehingga kita terus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, naik lebih tinggi itu artinya juga kita diharuskan untuk mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, perintah dari Tuhan itu sendiri. Saudara, memberi persembahan itu sesuatu yang enak, sesuatu yang gampang? Oh tidak. Saudara, konsep persembahan di Kristen adalah berkorban, dan itu tidak enak. Tapi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita naik step lagi, kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah kita. Naik step lagi, dan step lagi. Kita diinginkan oleh Tuhan apa lagi, saudara ya? Kita tetap harus punya pegangan dan beriman kepada Tuhan bahwa di masa sukar ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mendidik kita supaya kita memiliki yang diandalkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang lain.
Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat 1. Gunung-gunung itu berbicara mengenai persoalan kita. Kalau orang Israel pergi ke Bait Allah di Yerusalem dan melihat gunung-gunung, dan mereka mengatakan, aku melihat gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Jadi saudara, kita harus naik selangkah demi selangkah, selevel demi selevel, supaya kita berharga di mata Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Pandemik boleh ada, masalah boleh ada, tetapi yang terutama, yang terpenting adalah apakah Tuhan beserta dengan kita. Kalau ya itu jawabannya dari kita, maka Tuhan senantiasa memberikan pertolongan pada kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, kita lihat makna yang lain dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 adalah kita dituntut untuk fokus pada Tuhan. Ya. Fokus pada Tuhan. Gunung-gunung itu berbicara masalah kita. Tetapi yang indah lagi, di situ disebutkan meskipun gunung-gunung itu merupakan masalah bagi kita, tetapi kita memiliki Tuhan. Dari manakah datang pertolongan? Dari Tuhan sendiri. Saudara, kita harus fokus menghadapi satu masalah. Kita harus fokus menghadapi gunung-gunung. Di Kejadian pasal 13 ayat 10 dikisahkan Abraham dengan Lot. Saudara, mereka bersaudara. Abraham mengizinkan Lot untuk memandang daerah mana yang akan dimiliki dan daerah Abraham mana, supaya mereka menghindarkan pertikaian. Lot memandang secara duniawi, saudara. Dia melihat pemandangan yang indah, banyak airnya, dan dia berpikir dengan demikian maka ternak-ternaknya akan hidup dan ternak-ternaknya akan beranak pinak dengan baik, dan dia akan kaya. Dan dia memilih pilihannya. Abraham mengalah, saudara. Tapi dia fokus pada Tuhan. Dia melihat secara rohani bahwa Tuhan menyertai dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita ingat Sodom dan Gomora, akhirnya Lot pun mengalami nasib yang naas. Tapi Abraham dengan pilihannya bersama dengan Tuhan, dia lolos dari maut, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan pada kita pagi hari ini, kita harus fokus memandang kepada Tuhan saja. Permasalahan apapun, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan memandang pada gunung-gunung yang lain. Jangan memandang cari pertolongan-pertolongan lain. Manusia bisa berjanji, tapi dia tidak akan bisa menepati apa yang dijanjikannya. Tapi Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa menghardik angin ribut tepi danau. Dia bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Apapun permasalahan kita yang kita bawa ke gunung Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi kita tetap fokus pada Tuhan supaya kita sampai pada Yerusalem, kepada Bait Allah itu, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan senang menyambut kita. Kita bertemu dengan Tuhan di Yerusalem, di Bait Allahnya Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi saya ulangi adalah hidup kekristenan di masa sukar harus naik semakin tinggi. Hidup kekristenan di masa sukar adalah fokus pada Tuhan. Sekarang hidup kekristenan di masa sukar adalah mengandalkan pertolongan hanya dari Tuhan. Tidak ada lain. Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Dijawab sendiri oleh imam, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, permasalahannya dia adalah gunung-gunung. Segede gunung mungkin permasalahan kita. Problema kita mungkin sebesar gunung, gede banget. Tetapi ingat, kita mempunyai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala alam, termasuk gunung-gunung juga. Sehingga kita diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa,
Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mau dan rindu selalu untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. 3 hal tadi kita bisa belajar dari Mazmur ayat pasal 121 ayat 1 dan 2. Jadi yang ketiga adalah kita mengandalkan pertolongan hanya dari Tuhan, bukan yang lain. Mengapa kita mengandalkan pertolongan dari Tuhan dan apa yang diperbuat oleh Tuhan dengan pertolongannya? Mari kita baca di ayat ke-3 dan 4. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, bentuk pertolongan dari Tuhan adalah yang pertama, Ia tidak membiarkan kaki kita goyah. Setiap orang yang punya kesukaran, ya saudara, dia akan melemas secara manusiawi, secara daging. Ketika permasalahan yang berat sekali datang kepada kita semua, maka kita akan lemas. Kalau kita dapat satu masalah, kita tertawa-tawa, meloncat-loncat, ya, itu perlu dipikirkan, ya, gitu saudara ya. Jadi ketika seorang punya satu masalah, dia tentu akan lemes dan kakinya goyah. Lemes, tidak bisa kaki ini menopang badannya kita, saudara. Sehingga kadang ada yang terjatuh, menangis, meraung-raung, pingsan dan sebagainya. Nah, Tuhan berjanji pada kita, kita tetap tegar karena Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita supaya kita tetap tegar. Dan yang lemah akan berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Aku dikuatkan oleh Tuhan. Tuhanlah gunung batuku dan kekuatanku. Yang kedua, saudara, pertolongan dari Tuhan itu Dia tidak membiarkan kaki kita goyah dan Dia akan tetap menjaga kita. Dia tidak akan terlelap. Saudara, kenapa demikian dikatakan Tuhan tidak akan terlelap? Karena saudara, ketika seorang itu memandang gunung-gunung, ketika orang Israel memandang gunung-gunung dan dia tanya dari manakah datangnya pertolongan, di gunung-gunung itu ada banyak dewa Baal, saudara. Dan dewa Baal itu bisa beristirahat. Ketika masa musim dingin, dewa Baal atau dewa kesuburan dia akan beristirahat dan dia tidak akan melakukan aktivitas. Karena apa? Musim dingin, saudara. Tetapi Tuhan kita yang luar biasa, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus itu, Dia tidak akan pernah terlelap, Dia tidak akan pernah terlena, tapi Dia tetap memandang kita, memantau kita, menolong kita, karena tangannya tak kurang panjang untuk menolong kita. Seperti saya katakan demikian, saudara. Jadi Tuhan kita, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, itu mengetahui problem Anda dan saya. Dia mengetahui persis apa yang menjadi kerinduan kita, dan Dia bersiap untuk menolong kita di tengah masa-masa sukar seperti ini. Tetap tegar karena Tuhan adalah penjaga kita. Ya. Yang keempat, saudara, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan itu menunjukkan kehormatan kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai status kita, dan kita adalah biji matahari Tuhan sendiri. Matahari tidak menyakiti kita, bahkan bulan pada waktu malam tidak menyakiti kita. Saudara, terik matahari panas boleh membakar kulit kita, tetapi ingat, ada tiang awan yang diberikan oleh Tuhan ketika orang Israel berjalan di padang gurun, sehingga matahari tidak menyakiti. Ketika malam tiba, gelap gulita, ada tiang api yang Tuhan berikan untuk menuntun orang-orang Israel melangkah pasti untuk menuju tanah perjanjian. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan ketika menolong kita. Apa ya? Kesukaran apa yang membuat kita terbakar? Kesukaran apa yang membuat kita kedinginan? Ingat, Tuhan sudah menyediakan tiang awan dan tiang api untuk kita tetap melangkah menuju Yerusalem, menuju Bait Allah, bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penutupnya, Tuhan akan menjaga kita
dalam masa apapun, masa sukar seperti ini, Tuhan tidak akan pernah melewatkan kita, tapi Dia mengingat kita karena kita biji matanya sendiri dan kita adalah umat yang dipilih oleh Dia dan dikasih oleh Dia. Jadi apapun masalah sekarang ini yang membuat kita kesukaran, saya tidak tahu problem Anda apa, tetapi problem Bapak Ibu apa, tetapi ingatlah senantiasa bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Tetap Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita karena Dia Immanuel, Allah bersama dengan kita. Kesimpulannya, saudara, perjalanan kekristenan adalah perjalanan mendaki bukit atau gunung, perjalanan yang berat, ya, tetapi dan penuh masalah, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita berjalan setapak demi setapak, naik setingkat demi setingkat, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya, dan Tuhan memberikan sukacita, dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Ya. Tuhan menanti di Yerusalem baru, dan ketika kita bisa sampai ke arah menuju ke Yerusalem, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan yang tidak pernah layu, supaya itu tandanya kita sudah lulus untuk kita maju bersama dengan Tuhan. Ingat, kita pertama kita diminta oleh Tuhan untuk naik menuju ke bukit yang tinggi, menuju Yerusalem dengan segala permasalahan, karena Tuhan akan menolong. Yang kedua, Tuhan akan menolong kita apabila kita fokus pada Tuhan, tidak kepada siapa-siapa lagi. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita karena Dia adalah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah kita, Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Ya, haleluya. Makanya kita tetap di masa sukar, kita tetap tegar karena kita tahu prinsip bahwa Allah bersama dengan kita. Allah menuntut kita untuk menjadi dewasa di dalam Dia dan menjadi serupa di dalam Dia. Dan kita tetap fokus hanya kepada Tuhan, tidak pada yang lainnya. Dan ingat, kita harus mengandalkan Tuhan karena pertolongan adalah dari Tuhan. Ayat yang terakhir, Yosua 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi perkatakan firman Tuhan. Saudara, seorang yang mengalami kesukaran, apapun itu, tetapi ketika dia fokus pada Tuhan, ketika dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ada yang Tuhan ada yang Tuhan mau kerjakan bagi kita, yaitu Tuhan akan menolong kita. Perkatakan firman Tuhan tiap hari, dengan iman bahwa Allah lah penolongku, Tuhan Yesus Kristus yang menolongku, tidak ada yang lain. Kita fokus pada Dia, kita fokus pada pribadi Tuhan yang luar biasa itu, yang sanggup untuk menolong kita keluar dari kesukaran berganti menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Ratapan kita akan diganti menjadi tari-tarian. Amin. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus menerjemahkan dalam hati kami, menolong kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami, memberkati setiap kami. Mari kita terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja. Yang percaya sama-sama kita nyanyikan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab